Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan besok bisa mengikuti pembelajaran lagi ke sekolah. Amin. Pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dika, silakan pimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ishaqi dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, baris seperti biasa. Pak, atau berdiri saja, berdiri. Berdiri di tempat duduk masing-masing. Silakan, Sophie maju untuk berdiri. Semuanya ikutan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari padu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ya anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Pancasila, keluarkan semuanya. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tidak bangga dengan bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak bangga dengan datang, tiga persatuan Indonesia, tidak bangga dengan negeri, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak bangga dengan kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak bangga dengan peradilan lapang. Siswa kelas 3. Siap. Siswa kelas 3. Siap. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar seksama. Siswa yang paling ibu sayang semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Semangat semuanya, dengar-dengar seksama. Kami siap, kami bisa, dan kami Fokus. tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, semuanya sudah fokus. Tidak boleh melihat kiri kanan. Fokus kepada materi pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran dengan tema pembelajaran terpadu yang bertemakan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mendengar kalian menyanyikan lagu suku bangsa di Indonesia. Sudah tahu semuanya? Sudah. Baik, kita mulai menyanyikan suku bangsa di Indonesia. 1, 2, 3. Mari kita hafalkan suku di Indonesia, walau berbeda-beda tetap satu negara. Suku Gayo di Aceh, Batak Sumatera Utara, Minangkabau, asal Sumatera Barat, Baduy ada di Banten, Betawi di Jakarta, Sunda di Jawa Barat, Jawa di Yogyakarta, Samin di Jawa Tengah, Tengger di Jawa Timur, Osing Madura juga ada di sana. Sasak di NTB, Dayak di Kalimantan, Bugis di Sulawesi, Ambon asal Maluku, Asmat dari Papua, Dani juga di sana, Ayam Maru juga asal Papua. Oke, tepuk tangan. Nah, itu merupakan lagu suku bangsa di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman budaya di Indonesia. Siapa yang tahu apa itu keanekaragaman? Ya, keberagaman. Berarti kalau keanekaragaman itu banyak variasinya atau banyak jenisnya, beraneka ragam. Beraneka ragam itu berarti banyaknya perbedaan dari mulai Sabang sampai Merauke.
Pulau Sumatera sampai Pulau Papua banyak jenis ragam budaya, suku bangsa, agama, apalagi ciri khas yang menjadi ciri dari masing-masing suatu daerah di Indonesia. Nah, standar kompetensi pada pelajaran PKN, siswa dapat menghargai keberagaman sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Pada pembelajaran IPA, memahami keanekaragaman makhluk hidup dan lingkungannya. Pada bahasa Indonesia, memahami teks bacaan dan menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis. Itu merupakan standar kompetensi yang disepakati dari kalian untuk memahami materi pelajaran pada hari ini. Lanjut, keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia. Tadi Ibu sudah bilang, kalau keberagaman itu apa? Beragam jenisnya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki banyak pulau. Ibu pernah memberitahu ada sekitar berapa ribu pulau yang ada di Indonesia? Berapa tuh? Iya, bagus Ratu. Ada sekitar kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia. Berarti sangat banyak pulau yang ada di Indonesia. Mulai dari pulau apa yang kalian tahu? Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, terus Kalimantan, dan Pulau Papua. Itu 5 pulau terbesar. Tapi di pulau-pulau itu banyak pulau-pulau kecil yang ditinggali oleh warga masyarakat dan yang tidak ditinggali oleh warga masyarakat. Contohnya ada Pulau Komodo, Pulau apa lagi? Flores, Pulau apa? Contoh dari pulau yang ada di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, selain suku bangsa, adat istiadat, budaya, ada juga agama. Cung yang tahu, ada berapa agama resmi di Indonesia? Jangan. Iya betul. Ada agama apa saja? Yang pertama, Islam. 2, Kristen. 3, Katolik. 4, Konghucu. 5, Buddha. Nah, Hindu. Itu merupakan jenis agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada suku bangsa. Tadi yang sudah dinyanyikan. Ada suku bangsa apa saja? Dayak, terus Bugis, terus Jawa. Nah, itu betapa beragamnya suku bangsa di Indonesia. Ibu mau tanya, kita tinggal di daerah apa? Jawa Barat. Berarti suku kita suku apa? Sunda, betul. Suku kita itu suku Sunda. Terus ada adat istiadat. Adat istiadat itu merupakan kepercayaan mereka yang suka dilakukan. Ada yang suka dilakukan setiap 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun 2 kali. Contohnya adat istiadat Pasola. Pasola suka diadakan di daerah Sumbar. Sumbar itu di mana? Nusa Tenggara Timur. Adat Pasola itu, jadi di sana suka diadakan upacara yang orang-orangnya menaiki kerbau, terus sambil melempar lembing kayu. Upacara adat itu dilaksanakan untuk apa? Menghormati atau menghargai para leluhur dan mengucapkan rasa syukur. Nah, terus budaya yang berbeda-beda. Budaya itu banyak. Ada pakaian, ada rumah adat, terus ada makanan, ada lagu daerah, ada tarian daerah, banyak. Keberagaman suku, adat, dan budaya artinya di Indonesia terdapat banyak suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, dan lainnya. Setiap suku memiliki cara hidup, bahasa daerah, upacara adat, pakaian, dan makanan khas yang berbeda. Nah, Ibu lanjutkan. Sikap terhadap keberagaman. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu banyak jenis ragam budayanya. Nah, perbedaan itu ada semboyannya. Siapa yang tahu? Apa? Kan? Iya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, suku, budaya, tetapi kita patuh terhadap semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, ada semboyan untuk pemersatu keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman itu menjadi harta kekayaan bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai suku Sunda harus bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Sikap terhadap keberagaman. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu banyak jenis ragam budayanya. Bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan yang ada di Indonesia? Ya, saling menghargai, menghormati budaya teman yang berbeda dengan kita. Contoh, ada teman baru yang masuk ke kelas 3 dari suku Batak. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, menghargai gajah berteman. Tidak boleh dikucilkan, harus diajak. Tidak mengejek perbedaan, tidak boleh menertawakan makanan, bahasa, atau adat dari daerah lain. Seperti tadi yang Ibu bilang, kalau misalkan ada teman baru yang masuk ke kelas 3 dari suku Batak. Batak itu dari mana? Iya, Sumatera Utara. Pasti dia mempunyai makanan khas yang berbeda. Terus
postur badan yang berbeda, makanan bahasanya mereka berbeda. Nah, kita selaku yang mempunyai suku Sunda harus menghargai dia yang suku Batak. Mau berteman dengan siapa saja, meskipun berbeda suku atau agama, kita tetap harus berteman dan saling menolong. Jadi, kalaupun kita mempunyai teman dari yang berbeda suku, kita harus tetap saling menolong. Kalau misalkan tadi Ibu berbicara tentang ada teman baru yang dari Sunda. Misalkan dia tidak mengerti bahasa Sunda, tapi ada kakak kelas yang mengambil bahasa Sunda. Apa yang akan kalian lakukan? Mengajarinya, betul. Jadi kalau dia tidak ngerti, maka kita selaku temannya harus menolong, mentranslatekannya ke dalam bahasa Sunda. Iya, bahasa Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda bahasanya, dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada dari mana? Minangkabau, Minahasa, tapi kita mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi sikap terhadap keberagaman itu kita harus bertoleransi. Jadi yang disebut toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, lanjut. Contoh budaya adat. Ada pakaian, ada Mika. Apa pakaian adat? Tahu tidak? Apa? Pakaian yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Contohnya ada pakaian pulas dari Batak, Sumatera Utara. Ada urai balang dari mana tadi? Urai balang. Iya, dari Aceh. Baju bodo, kaku dari mana? Iya. Bundo Kanduang dari mana Chandra? Iya, Lambalang, Kopi dari mana? Dari Lampung. Baju cere dari mana di? Iya, baju buluh dari mana Kalita? Iya, dan baju kebaya dari Jawa Barat. Kita suku Jawa, suku Sunda, berarti harus memakai pakaian adatnya apa? Bukan kebaya. Nah, ini memakai contoh gambar pakaian adat. Terlihat ya? Nah, yang pertama ada pakaian adat dari Lampung. Nah, pakaian adat dari Lampung ini gambarnya seperti ini. Tuh, pakai apa ini? Seperti mahkota di atas. Terus ini seperti kalau di Sunda ini ada bundo, tapi ini bentuknya beda ya. Nah, terus ada dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat tadi pakaiannya apa? Bundo Pandua. Ini pakaian bundo Pandua. Terus ada dari Sulawesi Selatan. Baju apa? Iya, betul tadi. Baju bodo. Baju bodo itu dari Sulawesi Selatan. Terus lanjut. Ada dari Nanggroe Aceh Darussalam. Coba baju apa kalau dari Aceh? Tadi baju? Iya, baju polos. Terus ada dari Maluku. Lihat bajunya warna merah-merah ya. Ini dari Maluku. Nah, ini dari suku kita. Dari Jawa Barat suku apa? Sunda. Pakaiannya berarti kebaya. Terus dari DKI Jakarta. Lihat. Kemudian pakaian dari Jambi. Nah, ini merupakan contoh gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Sebetulnya banyak, ada 38 provinsi. Tapi Ibu diambil garis besarnya saja. Lanjut. Tadi yang pertama pakaian adat. Yang kedua budaya daerah. Nah, budaya daerah yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat itu berarti apa? Rumah itu untuk apa? Tempat berteduh atau tempat tinggal. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Ada rumah Bali Beo dari mana? Iya, rumah Joglo di rumah Gadang. Gapura Candi Mendak di Bali. Rumah Menai. Ada rumah Tongkonan dari mana? Kasepuhan. Rumah Banjar. Rumah Bolon. Sumatera Utara. Itu nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Sekarang lihat ke depan. Contoh gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Cuk yang tahu, ini gambar rumah adat apa? Yang ada di Jawa Barat. Iya, betul, Bucau Datu, rumah Kasepuhan yang ada di Jawa Barat. Rumah adat ini sekarang adanya di mana? Di Cirebon. Nah, di Cirebon itu banyak rumah adat Kasepuhan. Terus ada rumah dari Papua apa? Ya, rumah Wanai. Lihat, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Lihat, rumah adat Bolon. Di bawahnya ini seperti bambu. Jadi seperti rumah panggung ya. Terus ada rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan dari mana? Iya, dari Toraja, Sulawesi Selatan. Lanjut, ada rumah Gadang di Sumatera Barat. Terus yang di Bali rumah apa? Rumah Gapura Candi Mendak di Bali. Terus di Aceh ada rumah apa di Aceh? Nah, rumah di Aceh itu bentuknya sama hampir mirip rumah Bolon, bawahnya yang menggunakan tiang-tiang, jadi tinggi rumahnya. Terus ada rumah di DKI Jakarta. Nah, ini merupakan contoh gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Baik, sebelum dilanjutkan, Ibu mau memberikan kalian sebuah lagu tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, kalian tahu lagu namanya Bu? Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, sama adanya dengan lagu itu. Semuanya lihat ke depan. Ayo kawan kita bersama mengenal nama rumah daerah. Rumah Galileo dari Maluku, rumah Tongkonan dari Toraja, rumah Joglo itu di Jogja, Gapura Candi Mendak di Bali, rumah panggung ada di Jambi, Limas ada di Sumatera Selatan, rumah Gadang Sumatera Barat, Julo Padi Gorontalo, rumah kebaya di Jakarta, rumah Kasepuhan di Jawa Barat, rumah Honai dari Papua, rumah Krongbade itu di Aceh, rumah Honai dari Papua, rumah Krongbade itu di Aceh. Jadi pas rumah Honai sama rumah Krongbade dua kali ya.
Terus ada yang seperti ini, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Terus gini lagi. Nah, itu merupakan contoh tari saman. Terus yang kedua tari apa nih? Tari kecak. Tari kecak itu dari mana? Dari Bali. Coba semua tangannya ke atas. Ke atas. Sambil berkata. 1, 2, 3. Nah, itu contoh tari kecak. Nanti ibu akan menunjukkan gambarnya. Terus ada tari jaipong dari Jawa Barat. Ada tari pakorena kipas dari Sulawesi Selatan. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, ini merupakan contoh gambar tarian daerah. Lihat, yang pertama, tari apa ini? Tadi yang katanya seperti ini dari Aceh, saman. Tari saman, betul Chandra. Nah, ini contoh tari saman. Biasanya mereka kalau menari itu sambil bernyanyi, jadi ada suaranya. Mereka mempunyai nyanyian sesuai dengan ciri khas daerah Aceh. Lanjut, ini tadi yang kalian gerakan. Tari apa? Kecak. Tari kecak dari Bali. Yang tari kecak ini diikuti oleh banyak orang dan ada satu orang di tengah sebagai pemandunya. Gerakannya juga pasti berbeda dengan gerakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tari kecak ini diyakini oleh masyarakat Bali untuk berkomunikasi dengan makhluk goib atau dengan para dewa. Jadi orang Bali itu meyakini untuk berkomunikasi dengan makhluk goib atau roh. Mereka melakukan tari kecak. Lanjut, yang ketiga tari apa ini? Yang dari Jawa Barat? Iya, tari jaipong. Coba kalian semuanya berdiri. Berdiri. Ibu mau lihat gerakan tangan kalian, coba dibuka mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba sekarang kanan kiri. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Cukup, tepuk tangan. Itu seperti yang kecil, contoh gerakan jaipong. Banyak kalau yang sudah ahli gerakannya itu banyak, jadi kita perlu latihan kalau ingin bisa menarikan tarian jaipong. Lanjut. Selanjutnya, coba yang tahu tari ini apa? Iya, tari piring. Oh, artinya itu menggunakan piring. Tarian ini berasal dari daerah mana? Sumatera Barat. Jadi kalau Sumatera Barat itu biasanya tarian khas daerah itu menggunakan seperti ada tari piring, ada tari lilin. Tari lilin berarti mereka memegang lilin. Terus ada tari pakorena kipas. Ini dari Sulawesi Selatan. Terus ada tari apa ini? Tari tortor. Nah, tari tortor ini berasal dari daerah Sumatera. Gambar tarian daerah yang ada di Indonesia. Ibu mau peregangan dulu. Ika, tangannya coba ke depan kan Ika. Ya, semuanya ikuti tangannya. Masih ingat permainan buka tutup? Masih? Ya, biar tidak kaku badannya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, tersenyum lagi. Sekarang lebih cepat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, tersenyum lagi. Ya, sudah agak mendingan Chandra badannya. Ya, lanjut. Dilanjut. Ini merupakan contoh gambar makanan khas daerah. Nah, makanan khas daerah. Jadi setiap daerah itu mempunyai makanan khas masing-masing yang menjadi ciri khas masing-masing. Ada makanan apa dari Ciamis? Galendo. Tahu galendo? Itu tidak. Galendo itu terbuat dari ampas kelapa. Jadi kelapa itu diparut, terus dimasak, nanti keluar airnya menjadi minyak kelapa. Ampasnya itu dimasak menjadi galendo. Kata Tendi. Tendi, ibu pernah membuat galendo? Atau pernah makan galendo? Pernah? Ya. Biasanya kalau nenek moyang kita dulu sering membuat galendo. Jadi kalau butuh minyak itu tidak membeli, tapi membuat. Terus yang kedua ada rendang. Dari mana Chan? Rendang. Dari Padang, Sumatera Barat. Jadi kalau ibu kita memasak rendang, sebenarnya rendang itu berasal dari mana? Dari Padang, dari Sumatera Barat. Siapa di sini yang orang tuanya kalau Idul Fitri atau Idul Adha suka memasak rendang? Cuk? Iya, hampir semua ya suka memasak rendang. Nah, jadi harus ingat kalau rendang itu dari mana? Sumatera Barat. Lanjut. Ada gudeg. Gudeg dari mana gudeg? Yogyakarta. Banyak gudeg-gudeg yang terkenal di daerah Yogyakarta. Ada gudeg Bokjum. Bahkan sampai ditampilkan di TV. Gudeg itu terbuat dari apa? Dari nangka. Tahu? Nangka. Nah, itu bahkan untuk membuat gudeg. Lanjut, ada pempek. Pempek, cuma tahu pempek? Pernah makan pempek? Nah, pempek itu merupakan makanan khas dari Sumatera Selatan. Lanjut, ada soto Makassar. Soto Makassar berbeda dengan soto yang sering kita beli di Antuy, di kantin di Antuy. Beda, nanti ibu akan tampilkan gambarnya. Soto Makassar itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, ini gambar galendo.
Selanjutnya ada gambar Soto Makassar. Soto Makassar itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, itu merupakan contoh gambar makanan khas daerah. Nah, lihat. Ibu sudah menjelaskan tentang suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas daerah dari daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Jadi betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Sekarang ibu akan melanjutkan kepada hewan dan tumbuhan khas daerah. Jadi suatu daerah itu memiliki hewan dan tumbuhan khas daerah yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut, atau yang hanya bisa hidup atau bisa tinggal di daerah tersebut. Hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu apa? Organisme yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Selain dari tumbuhan dan hewan, apa saja contoh makhluk hidup? Serangga hewan. Kita apa kita? Iya, manusia. Terus ada mikroorganisme, ada jamur. Nah, itu termasuk contoh makhluk hidup. Makhluk hidup itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, Chandra, betul. Bisa bernapas. Apalagi siapa yang tahu? Bergerak, betul. Apalagi? Butuh apa? Iya, butuh makan dan minum. Terus? Iya, Teddy, berkembang biak. Apalagi? Peka terhadap rangsangan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau misalkan manusia tidak makan dan minum, apa yang akan terjadi? Iya, bisa menimbulkan kematian. Jadi manusia itu memerlukan apa, Chandra? Agar tetap hidup. Bernapas. Ya, terus makan dan minum. Nah, di sini ibu tampilkan contoh hewan dan tumbuhan yang menjadi khas dari daerah masing-masing. Nah, tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Di lingkungan sekolah, coba kalian mendapatkan atau menemukan hewan apa saja di lingkungan sekolah? Burung, betul. Bebek, ada di sini bebek. Ayam, paling ayam. Kalau bebek tidak ada ya. Kucing, suka ada ke sekolah. Apalagi? Lalat, apalagi? Nyamuk, apalagi? Yang kecil? Semut. Nah, itu contoh makhluk hidup hewan yang ditemukan di sekolah. Kalau yang ditemukan di lingkungan rumah, hewan apa saja? Ayam, bebek, ular, burung, ikan, elang. Yang dipelihara oleh bapak kambing, kerbau, tikus, cicak, banyak jenis-jenis hewan yang suka kita jumpai di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Terus tumbuhan apa saja yang kalian temui di lingkungan sekolah? Bunga, betul. Apalagi? Tumbuhan, ibu mah. Pohon pepaya. Apalagi? Pohon kelapa, pohon belimbing, pohon apa lagi? Cengkeh ada ya di belakang, pohon cengkeh. Terus ada? Pohon mangga di belakang. Nah, kalau di sekolah kita ini kebetulan alhamdulillah kita dijuluki sebagai sekolah adiwiyata. Berarti sekolah yang rindang akan pepohonan. Jadi sekolah hijau adiwiyata itu. Alhamdulillah di sekolah kita itu banyak bunga-bunga, sayuran, terus pohon-pohon seperti pohon kelapa, pohon albasia, buah-buahan, banyak ditemukan tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang kembali ke gambar yang ada di papan tulis. Lihat contoh hewan yang menjadi khas daerah. Ibu mau bertanya, hewan apa ini? Burung apakah ini? Burung apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Burung apa, Teh? Cendrawasih. Burung ini hanya hidup di daerah Papua. Tidak ada di daerah manapun kecuali di daerah Papua. Burung cendrawasih ini mempunyai ciri-ciri ekornya bagaimana? Panjang. Terus warnanya? Coklat, kuning, putih, hitam, orange, ada merahnya sedikit. Berarti warnanya itu bagaimana? Beragam, warna-warni. Terus pelatutnya mencolok ke depan. Ekornya panjang. Nah, ini merupakan contoh hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi hewan langka. Hewan ini kalau misalkan ada yang berani menembak, nanti di penjara, betul bahkan di penjara. Iya, karena hewan ini dilindungi. Yang berani ke depan untuk
menjelaskan ciri-ciri dari burung cendrawasih. Angkat tangan. Tendi, bagus, silakan ke depan. Tendi. Ya. Sebutkan Ten, ciri-ciri dari burung cendrawasih. Bulunya, ekornya bagaimana? Ya, ekornya. Bulunya. Warnanya bagaimana? Coklat. Ya, terus ada warna apa lagi? Putih, putih, hitam. Jadi warnanya beragam ya. Terus rumputnya? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk yang ini. Sekarang siapa yang berani menjelaskan ciri-ciri dari komodo? B. Ya, Dika, maju ke depan. Apa di ciri-ciri dari hewan komodo? Kulitnya lebat. Ya, Kakinya panjang. ya. Kakinya panjang, pendek. Pendek. Warnanya, warna kulitnya, warna apa itu? Coklat. Coklat, terus Badannya juga. badannya besar, ininya Tajam. tajam. Tepuk tangan untuk Dika. Sekarang hewan badak bercula satu. Siapa yang berani? Ya, Ratu. Silakan maju ke depan. Ya, apa Ratu ciri-ciri dari badak bercula satu? Kulitnya tebal. Kulitnya tidak memiliki bulu. Kulitnya Ke depan, ke depan. Tulangnya satu. Ya, apa saja tadi yang pertama? Kulitnya tebal. Ya, Kulitnya tidak memiliki bulu. ya. Tulangnya kuat. Iya, tepuk tangan buat Ratu. Nah, itu merupakan contoh hewan dan tumbuhan khas daerah. Nah, hubungan antara lingkungan alam dan budaya masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan membuat rumah panggung dari kayu agar aman dari binatang liar dan banjir. Jadi, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu biasanya membangun rumahnya itu di daerah yang dingin, orang memakai pakaian yang tebal untuk melindungi tubuhnya. Contoh di Indonesia, di mana daerah yang dingin? Bandung. Bandung. Ada yang lebih dingin? Dieng. Di daerah Dieng. Di daerah Dieng, kalau musim kemarau, suhunya bisa mencapai -5 derajat Celcius. Bayangkan, dinginnya seperti apa? Jadi kalau di daerah Dieng itu harus memakai jaket yang tebal untuk melindungi tubuh kita. Lanjut, di daerah pesisir, masyarakat banyak yang bekerja sebagai nelayan dan memiliki perahu tradisional. Tahu daerah pesisir? Daerah pesisir itu berarti yang daerah dekat dengan pantai atau dengan laut. Jadi kalau di daerah pesisir itu masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu mencari apa? Ikan. Iya, mencari ikan di laut dan memiliki perahu tradisional. Nah, itu merupakan hubungan antara lingkungan alam dan budaya masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kebudayaan lokal. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan, di antaranya yang pertama apa nih? Menjaga tanaman. Menjaga hutan, sungai dan ya, menjaga hutan, sungai dan laut agar hewan dan tumbuhan khas daerah tetap lestari. Coba bayangkan kalau laut banyak sampahnya, bagaimana? Ikan-ikan akan mati. Iya betul, betul Chandra, ikan-ikan akan mati, jadi populasi ikan akan berkurang. Terus kalau di hutan ditebang secara habis-habisan bagaimana? Pohon-pohon akan. Ya, akan gundul, bisa menimbulkan longsor atau erosi. Maka kalau menebang hutan itu jangan sembarangan, jadi pilih pohon yang sudah cukup untuk ditebang. Lanjut. Yang kedua, menjaga kebudayaan seperti upacara adat dan kebiasaan masyarakat. Nah, kita juga punya kebudayaan seperti upacara adat yang suka dilakukan 1 tahun sekali. Upacara adat yang akan berjalan. Nah, kebudayaan itu harus dijaga supaya tetap lestari. Melestarikan warisan budaya nenek moyang. Jadi setiap budaya yang dipunyai di daerah masing-masing harus tetap dilestarikan. Jangan sampai punah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ratu? Ya, sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Tadi Ibu menyampaikan apa saja? Tumbuhan dan hewan daerah. Ya, tumbuhan dan hewan daerah, apalagi? Makanan khas daerah, apalagi? Rumah adat, baju daerah, tari daerah. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau memberikan tugas. Karena Ibu anggap kalian sudah paham, ya? Nah, tugasnya kalian buat kelompok menjadi 3 kelompok. Sebelumnya itu sudah membuat kelompok belajar ya di kelas 3. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Cukup mengambil 1 kursi ke sini. Itu aku udah. Adit kelompok 1 di sana. Ya, Ratu, Naura sama Adit. Kelompok 2 di sini. Farhan, Fendi, Farhan, Dika, Chandra sama Talita. Kelompok 3, Dika, Tendi sama Sophia. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan, diskusikan dengan teman-teman sekelompok untuk membahas 1 suku yang ada di Indonesia. Catat ciri-ciri dari suku bangsa tersebut, baik itu rumah adat, makanan adat, tarian adat, atau makanan khas daerahnya. Nah, gua akan bagikan 1 kelompok 1 lembar kerja. Sudah? Nah, silakan dilihat pada lembar kerja yang pertama. Tuliskan nama suku bangsa beserta ciri-cirinya. Silakan
silakan kalian tulis di kolom atau di tabel yang sudah ibu sediakan. Lihat nama gambarnya di sini. Ini namanya Maret apa? Lihat deh. Ya. Silakan kalian tulis dari mulai tadi nama suku bangsanya, pakaian adatnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, makanan khas, terus ada alat musiknya. Silakan ditulis. Diskusikan bersama teman kalian. Kalau sudah ditempel gambarnya, lalu kalian membuat tes deskripsi di dalam kolom yang sudah ibu sediakan di bawah. Silakan kalian tulis ciri-ciri dari suku yang kalian pilih tadi. Tuliskan sesuai dengan gambar yang kalian tempel di atas. Ya bagus. Bagus kelompok 1, kau lanjutkan. Kelompok 2, bisa kerjakan? Ya, so. Kelompok 3. Nah, gimana kelompok 3 bisa mengerjakan? Ya, bagus. Tadi kalian memilih provinsi suku bangsa mana? Iya, bagus. Nah, kalau sudah, nanti ibu minta setiap kelompok maju ke depan untuk mendeskripsikan teks yang kalian tulis. Ya. Sudah semuanya? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, kelompok 3? Sudah? Ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan ciri-ciri dari suku Toraja. Ya, dari suku mana? Toraja. Lanjut. Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat suku Toraja. Di Sulawesi Selatan rumah adatnya bernama Tongkonan. Pakaian adatnya baju bodoh. Tarian khas daerahnya kipas pakaiannya. Makanan khas daerahnya soto Makassar. Alat musik daerahnya talingo. Lagu daerahnya angin. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Iya, tepuk tangan kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, tadi kalian sudah menyampaikan ciri-ciri dari budaya daerah masing-masing yang sudah kalian pilih. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan, Ratu. Bu, kalau sebelah makanan aja. Oh, pertanyaan bagus. Seblak, tahu seblak? Oh, Iya, seblak itu ia merupakan makanan khas daerah. Dari daerah mana coba seblak? tinggal aja. Jawa Barat. Jadi seblak itu makanan khas Jawa Barat yang mempunyai rasa apa bagaimana? Pedas, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ratu, sudah cukup jawabannya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan beres-beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.